Kita lihat sekarang. Kita lihat ya sumber kebahagiaan sekarang. Bukan yang 3 tadi katanya Epikuros. Untuk sampai pada bahagia, kita kan harus senang. Sesuatu itu menyenangkan, pertama-tama syaratnya harus cocok dengan keinginan. Jadi keinginan nomor 1 dulu. Karepmu apa? Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Sumbernya bahagia dan senang dari situ. Kalau keinginan saja kamu tidak jelas, jangan mimpi bisa senang. Pinginmu itu apa sih? Tidak tahu ya Pak, saya pingin apa? Ya nggak mungkin kamu senang. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa, kenapa ada orang galau, kenapa ada orang putus asa, kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan. Oke, jadi kalau keinginanmu melampaui batas yang seharusnya kamu inginkan, kamu akan sumpek. Maka ayo dirumuskan keinginan. Katanya Epikuros, keinginan itu jenisnya 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, ada unnatural. Natural dan wajib, alamiah dan wajib. Ada alamiah yang tidak wajib, ada yang tidak alamiah. Alamiah wajib itu harus kita penuhi kalau kita ingin senang. Makan itu alamiah wajib. Pakaian itu alamiah wajib. Tempat tinggal itu alamiah wajib. Orang menyebutnya kebutuhan primer. Kalau ini harus kita penuhi. Mandi itu sebenarnya alamiah wajib. Maka jangan sampai kamu nggak mandi. Apalagi sampai berhari-hari. Ya. Ayo. Pengalaman juga ada, jangan-jangan. Jadi mandilah. Ya di samping kasihan tetanggamu, ya kasihanilah tubuhmu. Hidungmu maksudnya. Jadi natural, necessary, alamiah dan wajib. Ini penuhi. Kalau ini jangan dipending. Makan itu alamiah wajib. Tidak usah bersumpah saya tidak makan Pak. Ya tidak, harus makan. Puasa boleh tapi harus buka puasa. Karena ini kebutuhan alamiah wajib. Begitu kamu langgar, kamu akan sumpek sendiri nanti. Baju itu termasuk alamiah wajib. Penutup tubuh. Kalau nggak kamu tutup, ya kamu akan galau sendiri. Ya coba aja nggak ditutup. Jadi natural, necessary. Yang kedua, ya yang alamiah tapi levelnya yang unnecessary. Unnecessary itu ya bahasa Indonesianya tidak wajib atau tidak sampai segitunya lah. Makan itu wajib, tapi makan yang mewah di restoran kelas tinggi itu unnecessary. Ya kalau levelmu nyampe ya dipenuhi aja, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Rumah itu, tempat tinggal itu natural. Setiap orang butuh naungan, butuh tempat tinggal. Tapi rumah mewah kelas apartemen itu unnecessary. Tidak harus begitu. Yang penting punya rumah, punya kos-kosan jelek juga tidak apa-apa. Bocor-bocor dikit tidak apa-apa, asal kamu masih punya rantang apa timba buat nampung. Kan malah enak, ada musiknya buat meditasi. Loh itu kan kalau hujan kan ritmenya mesti teratur. Itu kan kamu bisa meditasi dengan suara embermu yang kejatuhan air. Jadi manfaatnya di situ.
Tidak harus yang mewah. Yang mewah boleh kalau memang kamu mampu, tapi itu unnecessary. Apalagi tidak mampu dipaksakan, itu malah tidak boleh. Terus ada yang unnatural, tidak natural. Ya banyak. Tidak natural itu misalnya harus punya kekuasaan, harus jadi gubernur, itu tidak natural. Harus punya pacar cantik, tidak natural. Harus banyak yang tidak natural kalian. Jadi natural necessary, natural unnecessary, unnatural. Hati-hati dengan keinginan yang tidak natural. Kalau tidak penting banget, mending tidak usah. Pak, saya ingin terkenal sekali, Pak. Jangan. Terkenal itu nggak natural. Tapi saya ingin jadi artis, boleh. Tidak apa-apa. Tapi terkenalnya itu jangan jadi keinginan. Biasanya yang tidak natural ini sumber kekecewaan. Sumber sumpek. Pak, saya ingin tersohor sekali, terkenal, semua orang ngerti saya gitu loh, Pak. Kelihatannya nyaman. Tapi karena dia tidak natural, di titik tertentu dia akan jadi sumber masalah. Mending tidak ada orang kenal kamu mungkin. Itu yang sering bikin saya sumpek. Saya ada langganan angkringan itu sekarang sudah jarang tak datangi. Gara-gara yang angkring ngerti sekarang kalau saya dosen. Awalnya aku santai wae. Begitu ada mahasiswa datang, wah Pak Faiz, salaman cium tangan, salamat wis. Ya, kalau saya datang, wah ini Pak dosen, monggo Pak ngersakaken nopo, ndak enak, ndak natural sudah. Jadi unnatural, jangan dikira popularitas itu membahagiakan. Kekuasaan juga begitu. Jangan dikira kamu ngincer kekuasaan sampai mengorbankan banyak hal. Itu tidak natural. Kalau datang padamu nggak masalah, cuma tidak usah dikejar-kejar, dia unnatural. Nggak usah fokus ke situ maksudnya. Karena begitu dia kamu inginkan, dia akan jadi sumber kekecewaanmu. Kalau yang natural necessary, boleh kamu inginkan kalau memang dalam ring kekuatanmu, kapasitasmu. Kalau yang natural necessary, harus kamu inginkan. Biar kamu tidak ketipu. Jadi penataan pertama itu, ingatlah kategori-kategorinya. Jangan sampai kamu kebalik. Yang natural necessary dikorbankan untuk yang unnatural. Rumahnya dijual biar bisa sukses jadi lurah apa jadi camat. Nah itu unnatural unnatural disasar dengan mengorbankan yang natural necessary. Hasilnya bisa bunuh diri, bisa bikin stres luar biasa. Jangan dibalik. Jadi dahulukan yang memang primer. Yang sekunder, tersier ya tetap rankingnya belakangan. Oke. Ya punya pasangan ya, cuma harus cantik apa biasa-biasa saja itu kan sekunder dan tersier belakangan. Yang penting laku dulu, baru nyari itu. Itu kan logikanya begitu. Jangan dibalik. Nah kalau kamu targetnya tinggi dulu, nyari yang putih, yang rambutnya panjang, ya tapi ra entuk-entuk. Padha wae itu, yang unnatural diuber sementara yang natural necessary ditinggal. Yang wajib sing penting kan ono. Nah, perkara kualitas belakangan. Ya. Oke, jadi contohnya begitu. Karena ada orang kan yang ngejar kualitas sampai umur sekian puluh tahun ndak nikah-nikah. Yang penting kuantitas. Kualitas kan bisa diatur belakangan. Ya kalau kamu kaya ya operasi plastik kan bisa. Loh, kalau butuh plastik di rumah saya banyak.